Saya punya kerinduan untuk gereja ini berkembang dan maju. Tapi jemaat kami hanya sedikit pada saat itu. Bagaimana dengan kredibilitas saya sebagai pemimpin gereja jika program Alpha ini gagal? Jadi bisa perkenalkan diri kamu? Halo, nama aku Jeremia Dantadenso dan saat ini aku berumur 15 tahun. Nah, gerejaku di Sitri Manahan di Solo. Dulu menurutku tuh penginjilan tuh hanyalah kayak sekedar khotbah gitu, tapi ya ternyata penginjilan itu tentang menjangkau orang-orang yang bahkan nggak kenal sama Tuhan. Jika ada Alpha dijalankan di gerejaku, ya aku melihat semakin banyak orang yang mengetahui tentang Yesus dan ya hidup menjadi Kristen yang sejati, dan buat aku sih itulah penginjilan. Alasan aku mau jadi pemimpin Alpha itu ada 2 alasan sih. Alasan pertama karena aku udah selesai kan ikutin seluruh sesi Alpha. Setelah itu aku ditawarin untuk jadi asisten. Nah, pas aku jadi asisten, ternyata seru juga gitu untuk jadi asisten. Alasan yang kedua, setelah aku ngundang teman pas aku lagi jadi asisten, mereka tuh ada yang mau ikut dan aku lihat wah ini kayaknya seru, jadinya aku mau deh nanti untuk jadi pemimpin Alpha dan akhirnya ditunjuk deh jadi pemimpin kelompok Alpha. Karena teman-teman aku banyak ya dan karakternya mereka kan beda-beda macam-macam, jadi aku sih nyesuaiin aja sama mereka. Ada yang aku ajakin langsung aja ya, aku langsung bilang, ayo kita ikut Alpha, kita belajar bareng tentang basic Christianity. Mereka mungkin ada yang nanya kan, Alpha itu apa? So, aku jawab, makanya ikut dulu, nanti kan bisa ngerti. Nah tapi ya karena nggak semua teman dekat, jadi buat teman-teman tertentu itu, aku biasanya ngajakin mereka mungkin main dulu, mungkin harus bangun relasi dulu, main bareng, nongkrong, ataupun ya sepedaan gitu bisa, apalagi pas pandemi dulu kan rutin sepedaan. Dan disitulah baru aku ajak Alpha dan ada yang mau dan bahkan sekarang join menjadi jemaat gereja kami. Dari banyaknya teman yang aku ajak, ya nggak semua langsung mau, dan ada juga yang harus aku ajak sampai 1 tahun baru mau join. Ya mungkin dalam 1 tahun sesi Alpha, aku cuma berhasil ngajak 1-2 teman aja. Dan sebelum aku ngajak mereka juga, aku mendoakan mereka dulu. Dan di situ juga aku belajar untuk mendoakan mereka. Dan waktu itu ya ada 1 teman aku, dia anaknya nggak suka gaul, dia introvert. Dan kalau di sekolah tuh dia juga mungkin ya pendiam lah, dan temannya mungkin dikit. Dan dia pun juga nggak pernah mau ke gereja. Setiap mama papanya ajak dia ke gereja, pasti dia nggak pernah mau dan lebih milih untuk di rumah. Bahkan dulu pernah bilang sama aku, dia kayak nggak percaya ada Tuhan lah gitu. Dan waktu itu kita ajak dia ke Alpha. Sebenarnya waktu dia respon mau ikut Alpha, kita pun juga bingung kok ini orang mau ikut, dan nggak nyangka lah dia mau ikut. Dan selama di Alpha, dia selalu memberikan jawaban yang nyeleneh, bercanda gitu. Dan herannya dia nggak pernah absen, selalu hadir dan mulailah mau ke gereja. Setelah saya Alpha, aku ngeliat perubahan kehidupan dia tuh ya sangat drastis lah ya. Dia jadi mau bergaul, rajin ikut kelompok sel, ikut gereja, dan dia bahkan sering juga kayak ngajakin ayo gereja ke teman-teman yang lain. Dan saya pada akhirnya dia memutuskan untuk dibaptis, dan mamanya aja sampai terkagum-kagum kok dia mau dibaptis. Setelah ikut Alpha, anaknya tuh jadi mau menyerahkan hidupnya sebenarnya sama Yesus. Dan kita pun juga ya terkejut lah dia bisa berubah seperti itu. Awalnya saya takut untuk menjalankan Alpha. Takutnya takut gagal. Tapi akhirnya saya beranikan diri. Ya udahlah, takut ya takut,
Tapi kalau nggak ada aksi, kita nggak akan bisa lihat hasilnya seperti apa. Menurut Pak Denso, penginjilan yang berdampak itu seperti apa sih? Penginjilan yang berdampak menurut saya ada dua. Yang pertama dari jumlah, tentu saja ya. Jadi dari sisi gereja melihat bahwa jumlah jemaat bertambah. Tapi kalau yang khusus bagi saya, penginjilan yang berdampak adalah ketika orang percaya atau jemaat di dalam satu gereja merespon amanat agung. Nah, bagi saya betapa bangga melihat jemaat dalam pengetahuan mereka mau mengambil sikap mengabarkan berita baik. Saya kepada anak saya JJ, apa yang bisa saya harapin sih dari anak baru lulus SMP kan, jadi dia baru seberapa sih gitu hafal firman Tuhan seberapa gitu kan, tapi dia dengan mau mengundang, mau mengajak temannya untuk bersekutu kenal Tuhan, itu bagi saya berdampak, dan ini banyak banget jemaat yang seperti itu. Iya, buat aku pribadi, aku harus menjalankan Alpha karena aku mau menjangkau orang-orang yang belum kenal sama Tuhan. Dan sebagai anak muda, ini cara yang dapat dilakukan untuk melakukan amanat aku. Kita nggak perlu nunggu menjadi pendeta untuk membawa orang-orang di sekitar kita untuk mengenal siapa Tuhan itu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah dilepaskan kepada kami sebagai berkat untuk memberikan penguatan kepada iman kami.